Season 3 episode 6. Sunny dan Baji akan terus melanjutkan perjalanan demi untuk menemukan Pilgrim. Dan suatu ketika mereka telah tiba di sebuah pasar sembari mengisi perut yang kelaparan. Di dalam pasar mereka tak sengaja melihat pertunjukan yang diadakan sekelompok pengembara untuk memperebutkan hadiah bagi mereka yang menang. Namun suasana itu berubah menjadi kacau di mana tiba-tiba saja terjadi beku hantam di antara mereka. Dan ternyata wanita yang bersama Baji tersebut adalah mantan istrinya sendiri. Tujuan Baji menemui Lily adalah untuk membawa mereka ke sebuah kuil yang sama persis yang ada di dalam petanya. Namun mantan istri Baji yang mendengar hal tersebut sempat menolaknya. Karena kapal miliknya tidak berjalan hanya dengan sebuah senyuman belaka. Lily membutuhkan uang untuk membayar utangnya kepada seorang rentenir penguasa Raja Sungai. Dengan hal itu Baji malah membayarnya dengan uang kemenangan Lily sendiri saat ajang pertunjukan di sebuah pasar. Tak berselang lama dari itu Sunny menghampiri sembari mempertanyakan beberapa pertanyaan akan hubungannya bersama Baji. Lily menceritakan bahwa Baji dahulu adalah seorang perampok yang sangat licik, menipu dan menjara beberapa kapal untuk kebutuhan mereka. Dan setelah tabungan mereka cukup banyak, ia malah kabur meninggalkannya demi sebuah kota Azra, hingga membuat kehidupan Lily setelahnya cukup menderita. Saat malam semakin larut, hal yang tak diinginkan terjadi. Mereka tiba-tiba saja diserang oleh beberapa orang yang tak lain dan tak bukan adalah Raja Sungai sendiri. Ulah semuanya adalah Lily. Ia terpaksa menyerahkan Sunny demi untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Hingga pada akhirnya baku hantam terjadi di antara mereka. Alasan Sunny tak membunuh Raja Sungai pada malam itu karena ia mengetahui jalan untuk menemui Pilgrim. Sementara Baron Chow telah menepati janjinya untuk memberikan 1000 budak pekerja kepada Pilgrim. Dengan hal tersebut ia mulai berorasi di hadapan seluruh para budak yang telah ia ambil dari perkemahan Tilda sebelumnya. Dengan menjanjikan mereka sebuah kehidupan abadi yang bernama Azra. Pilgrim memanfaatkan mereka untuk menggali tanah setiap harinya untuk menemukan sesuatu yang telah ditakdirkan kepadanya. Begitupun dengan Caster kini menjadi tawanan dari Minerva. Minerva memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya menjadi sekutu. Namun tentu saja ditolak dengan mentah-mentah. Dengan hal itu Minerva akan menggunakan kesetiaan Caster untuk melemahkan Pilgrim dalam menemukan sebuah jawaban. Ternyata Minerva mengembalikan Caster kepada Pilgrim dengan tujuan mendapatkan kepercayaan bahwa Minerva bukanlah musuh baginya. Minerva melakukan pendekatan itu semata-mata agar Pilgrim membantunya dalam mengalahkan Baron Chow. Tak berselang lama dari itu kondisi dari Caster kini semakin memburuk. Nix yang melihat kondisinya lemah dan tak berdaya mencoba menyemangati bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun Caster yang suasana hatinya pada saat itu sangat kacau tiba-tiba saja melakukan penyerangan. Pilgrim mengatakan bahwa Caster adalah seorang prajurit yang setia dan terkuat yang pernah ia temukan. Kesetiaan telah ia buktikan dengan keberanian dalam membantunya mengalahkan setiap musuh-musuh mereka. Dengan hal itu sudah waktunya bagi Caster untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Ternyata Pilgrim diri itu akan membunuh Caster dengan tangannya sendiri. Season 3 episode 7.
Minerva, Silver, dan beberapa orang terpenting di istana tersebut melakukan rencana untuk melakukan penyerangan mendadak di perbatasan Baronco, tepatnya di sebuah perbatasan yang dianggap titik terlemahnya. Dengan hal itu kemenangan akan mudah diraih. Lydia mengatakan bahwa hal itu hanya akan menambah jumlah korban. Namun Minerva tetap pada keyakinannya untuk berperang demi kota Badlands yang lebih damai. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja wanita yang Baji selamatkan dahulu menyerang kediaman Minerva. Ternyata tujuannya adalah untuk mengakhiri peperangan yang akan berlangsung. Wanita cacat tersebut mengatakan bahwa Minerva tak ada bedanya dengan para baron lainnya. Ia menginginkan kekuasaan serta perluasan suatu wilayah. Namun hal itu tidak benar adanya. Minerva melakukan semuanya semata-mata untuk kehidupan dunia yang lebih baik. Mantan pengikut Minerva mengatakan bahwa untuk menghentikan peperangan tersebut ia harus membawa dokumen kepada Baron Chow sebagai bentuk perdamaian. Dokumen yang dimaksud harus disertai dengan segel Minerva sebagai bentuk keasliannya. Dengan hal itu Lydia ditugaskan untuk mengantarnya secara langsung sebagai bentuk tawaran perdamaian kepada Chow. Dari kabar yang didapatkan bahwa Lydia tidak benar-benar melakukan tugasnya untuk menemui Baron Chow. Dengan hal tersebut anak buah Minerva dan dirinya harus dieksekusi. Namun sebelum itu terjadi tiba-tiba saja Minerva melakukan perlawanan. Sementara Raja Sungai kini menjadi sandera dari Sunny. Sunny tak akan melepaskannya sebelum dirinya memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan. Dari obrolan mereka, Sunny menunjukkan sebuah kertas dan mempertanyakan mengapa simbol tersebut berada di kapal milik Lily. Ternyata simbol yang Sunny berikan merupakan ukirannya sendiri beberapa tahun silam. Dari informasi yang diberikan bahwa dahulu di sebuah kapal miliknya terjadi pembantaian yang begitu mengerikan. Dan salah satu dari mereka ada yang selamat. Dengan hal itu tanpa basa-basi Sunny akan mencari seseorang yang dimaksud dengan tujuan mendapatkan informasi akan masa lalunya. Saat pertemuan tersebut Sunny mengutarakan pendapatnya bahwa tujuannya adalah mencari informasi soal pembantaian itu. Pria botak yang berada tepat di hadapan Sunny mengatakan bahwa yang melakukan pembunuhan di sebuah kapal pada masa itu adalah seseorang dengan pakaian hitam merah di tubuhnya. Dan tujuannya melakukan pembantaian adalah mencari dan menemukan Sunny. Ia juga mengatakan bahwa Sunny ternyata mempunyai saudara perempuan. Sementara Nix menghampiri Pilgrim. Nix mempertanyakan bagaimana Caster bisa meninggoy. Nix mencurigai bahwa meninggalnya Caster adalah ulah dari Pilgrim, ditandai dengan memar yang dia dapati tepat di lehernya. Pilgrim yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa kematian Caster sudah merupakan takdirnya, dan ia meninggoy karena sakit yang dialaminya sendiri. Sementara di tempat kediaman Raja Sungai tiba-tiba saja terjadi hal yang tak terduga. Ternyata Raja Sungai telah mendatangkan seseorang yang selama ini mencari keberadaan Sunny. Season 3 episode 8. MK yang melihat beberapa bekas luka di tubuh Nix mengatakan bahwa ia bisa mengajarinya menggunakan bakat tanpa harus melukai dirinya sendiri. Nix hanya perlu menggunakan kekuatan emosionalnya seperti ingatan atau bahkan perasaan yang lebih sakit dari sekedar sebuah pisau. Tak lama dari pembicaraan mereka tiba-tiba saja Sunny dan Baji tiba di kediaman Pilgrim. MK yang melihat Sunny berada tepat di depan matanya mencoba melakukan penyerangan hingga membuat baku pukul di antara mereka tak dapat dihentikan.
Setelah Sunny tersadar dari pingsannya, Pilgrim menghampirinya. Pilgrim mengatakan bahwa mereka berdua telah ditakdirkan membawa dunia yang diambang kehancuran. Namun semuanya tengah berubah ketika Terata Hitam menyerang kota mereka. Dengan hal itu, Sunny mempertanyakan kepada Pilgrim bahwa dia dapat menyembuhkan anaknya. Pilgrim yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa dirinya bukan hanya sekedar dapat menyembuhkan, tetapi juga dapat membentuk bakat sesuai dengan kehendak mereka. Jika Sunny bersedia membantunya menyelamatkan dunia yang diambang kehancuran. Sementara Minerva dan Gaius nampaknya mulai menjalani hubungan yang lebih intim secara personal. Begitupun dengan Lydia menjalani hubungan dengan Silver sebagai seorang pasangan dewasa. Kini tiba hari penyerangan itu, di mana ribuan pasukan Minerva siap melakukan penyerangan di perbatasan Baronco. Dan dia merupakan pertahanan perbatasan terakhir bagi mereka, hingga membuat peperangan di antara kedua kubu tak dapat dihentikan. Sementara Minerva, Pilda, dan Gaius berhasil memasuki istana, hingga membuat duel di antara Minerva dan Joe tak dapat dibendung lagi. Ketika Minerva memasuki ruangan tersebut, hal yang tak terduga terjadi, di mana Minerva telah dikepung oleh seluruh pasukan dengan persenjataan lengkap, hingga membuat nyawanya di saat itu telah berada di ujung tanduk. Namun ketika Baronco melepaskan anak panahnya, tiba-tiba saja sang master biarawan menghampiri dan mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar akan segera datang menemuinya. Sementara di kediaman Pilgrim, salah satu dari budaknya mendapatkan bunker yang diduga tempat masuk menuju kelahiran kota Azra. Dan hal itu benar adanya. Dibuktikan ketika Pilgrim memasuki ruangan tersebut dan mendapati sejumlah mesin berada di sana. Cressida mengatakan bahwa yang dapat menghidupkan mesin-mesin tersebut hanyalah Pilgrim dan Sunny. Sementara Sunny sendiri kembali mendatangi MK. Sunny mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk meminta bantuannya dalam menyembuhkan Henry atas perintah dari Pilgrim. Namun hal itu tentu ditolak oleh MK, di mana MK masih menyimpan amarah balas dendam atas kematian ibunya. Kini tiba hari ritual penyembuhan itu, di mana Sunny memasuki ruangan kelahiran Azra dengan tujuan menghilangkan kekuatan bakat dari anaknya. Dan seketika itu juga Pilgrim memulai ritualnya untuk menyerap energi kegelapan dari Henry. Cured. Thank you. Season 3 episode 9. Master biarawan kini membawa Minerva kembali ke kuilnya dengan tujuan memintanya bergabung untuk menghadapi peperangan yang sesungguhnya. Namun hal tersebut sempat ditolak oleh Minerva, karena ia menganggap bahwa sang master bukan lagi sebagai gurunya. Mendengar hal tersebut, sang master akan mengizinkan Minerva pergi ketika ia dapat mengalahkan dirinya, hingga membuat duet tak dapat dihentikan. More you would be without. Sementara Henry telah terbebas dari bakat alaminya seperti yang diharapkan oleh Sunny. Dengan hal tersebut, Sunny meminta agar Budgie dan dirinya dibebaskan untuk kembali melanjutkan kehidupannya.
Namun hal tersebut ditolak oleh Pilgrim, di mana ia mengatakan bahwa masih ada urusan yang harus diselesaikan di antara mereka. Ternyata Pilgrim dan Cressida berniat untuk menjadi penguasa dan pengendali dunia lewat peperangan. Dan yang bisa mewujudkan tujuannya tersebut adalah ketika Sunny bersedia bergabung bersama. Namun hal itu tentu ditolak, di mana Sunny tak akan pernah membunuh hanya demi untuk tujuan orang lain. Dengan hal tersebut Pilgrim menunjukkan sesuatu yang tak terduga, di mana dirinya memberikan kekuatan kegelapan kepada seluruh anak buahnya untuk menjadikannya sebagai seorang pelopor. Tak berselang lama dari itu, Bajie harus diberikan pelajaran karena harus menentang kehendak dari Pilgrim. Dan ia juga tertangkap basah ketika hendak saja merusak ruangan Mediterranean. Akibat kesalahan tersebut, ia harus dihakimi. Sementara Lydia harus mengalami luka yang cukup parah setelah melewati pertempuran yang begitu menyulitkan. Begitupun dengan Tilda berusaha mencari keberadaan Minerva dan cowok yang telah hilang entah kemana. Dari pemeriksaan yang dilakukan, Gaius menduga bahwa Chaud bersembunyi ke suatu tempat yang hanya diketahui oleh ibu mereka sendiri. Di tempat lain, Minerva kini menjadi tawanan dari sang master. Master biarawan mengatakan bahwa pertempuran yang sesungguhnya akan segera datang. Minerva tak akan berperang melawan manusia dan memperebutkan suatu wilayah kekuasaan. Namun ia akan berperang melawan musuh yang bernama Pilgrim. Pilgrim kini mempunyai bakat berkat ruangan Mediterranean. Dan bahkan ia juga telah menemukan cara untuk menyalurkan bakat tersebut kepada orang lain. Dan perbuatan tersebut sangatlah tidak wajar. Jika Pilgrim berhasil membuat para pengikutnya mendapatkan bakat tersebut, maka sang Master Biarawan tak akan dapat mengalahkannya. Dengan hal itu, Master membutuhkan Minerva untuk menjadi salah satu pendekar terbaiknya yang tak bisa dikendalikan oleh Pilgrim. Bajie yang telah terkurung di sebuah jeruji tiba-tiba saja dihampiri oleh Sunny untuk menghancurkan ruangan tersebut. Dan ketika Sunny berada di ruangan yang dimaksud, dengan segera ia menghancurkan mesin-mesin tanpa sisa. Namun seketika itu juga MK datang menghampiri. Pilgrim yang mengetahui bahwa Sunny telah menghancurkan ruangannya tentu saja membuatnya murka. Hingga tak ada pilihan, Pilgrim akan membunuhnya di malam itu juga. Season 3 episode 10. Minerva yang telah memasuki ruangan kaca bertujuan untuk mendapatkan bakatnya kembali. Dan tak butuh waktu lama bagi Minerva mendapatkan apa yang telah ia inginkan. Sementara Pilgrim memanggil ahli teknisi untuk memperbaiki mesin-mesin yang ada di ruangan Mediterranean.
Namun pria tua tersebut mengatakan bahwa dirinya tak bisa memperbaikinya. Mendengar hal tersebut, Pilgrim akan membunuhnya ketika ia tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Begitupun dengan Sunny yang ternyata masih hidup setelah mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari Pilgrim. Sunny mengalami luka yang cukup parah tepat di bagian perutnya. Dan tanpa disadari kini ia harus menjadi seorang buronan. Tak berselang lama dari itu, salah satu pengikut Pilgrim mengatakan bahwa anggota mereka ada yang tak kembali setelah melakukan pencarian. Pilgrim yang mengetahui bahwa Sunny ternyata masih hidup tentu saja membuatnya murka dan akan terus melakukan pencarian hingga ia berhasil menemukannya. Nix dan MK ditugaskan dalam mencari dan menangkap Sunny. Di tengah perjalanan itu, Nix mengatakan bahwa sebaiknya MK menghentikan pencarian tersebut. Pilgrim hanya memanfaatkan mereka demi untuk kepentingan pribadinya. Dan ketika mereka sudah tak berguna, maka ia tak segan-segan melakukan pembunuhan seperti apa yang telah ia lakukan kepada Custer. Sementara Baji dan Henry berhasil sampai ke kediaman Lydia dengan melewati perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Dari pertemuan itu, Baji mengatakan bahwa peperangan yang sesungguhnya akan segera datang. Pilgrim memiliki prajurit kegelapan yang bisa mengalahkan seluruh pasukan manapun. Dan yang hanya bisa menghentikan itu adalah Sunny dan Minerva yang sampai saat ini keberadaan mereka tak diketahui. Nix yang telah berada di tempat persembunyian Sunny dengan segera melakukan pengobatan. Ternyata Nix berniat untuk membantu Sunny kabur dari tempat tersebut. Namun semuanya tak semudah itu ketika MK berhasil menemukan tempat persembunyian mereka.